Ahmad Mirza SAG FM, dan beliau adalah di Kementerian Agama Kota Bekasi, urusan agama Islam atau URAIS. Jadi kalau yang berurusan dengan agama Islam, nanti beliau yang akan menangani. Di samping di Kemenak juga beliau sebagai anggota dari MUI Kota Bekasi, Komisi Fatwa. Komisi Pembinaan Mualaf, maaf salah. Ya, jadi beliau Komisi Pembinaan Mualaf. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Sebagaimana saya jelaskan kemarin tadi bahwa pada tanggal 18 Maret yang lalu kita telah mengadakan verifikasi arah kiblat di masjid ini, ya. Jadi nanti sekilas mungkin dijelaskan oleh Kiai Ahmad Mirza untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan verifikasi arah kiblat, yang hasilnya itu kemarin sudah terdapat arah kiblat kita itu adalah 295 derajat 9 menit 27,83 detik gitu Ustaz ya. Ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kondisi begini nanti akan dijelaskan oleh Pak Kiai. Saya rasa demikian yang disampaikan oleh saya. Silakan Kiai untuk memberikan ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dapat Pak. Nggak dapat makannya. Nggak ada cukupnya. Nggak tahu dari kemarin jualannya seperti ada juga kamu rumah apa? Kami di sana itu apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa qala aizan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Hidayatullah, yang insyaallah kita sama-sama mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Hidayatullah Bapak Kiai Haji Nandang Suryana. Wah, lain ya, Pak Ketua DKM. Dari sini ada Bapak Kiai Nandang Suryana dan yang lainnya, Imam tarawih tadi dan salat Isya, dan pengurus yang lainnya juga, yang insya Allah senantiasa memberi kesehatan kepada kita semua di penghujung Ramadan di bulan yang mulia ini. Juga tidak lupa para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para asatid, para hujjah yang tidak saya sebut namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya,
Bapak-bapak dan ibu sekalian yang insya Allah senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita di malam yang ke-29, puasanya 28, kita masih dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan suatu karunia dari Allah yang sangat besar. Kita masih berada di dalam bulan Ramadan, di penghujung Ramadan, hari ke-29 dalam keadaan sehat walafiat. Karena tadi saya dengar Bapak Nandang mengumumkan menengok orang yang sakit jamaah ya, yang tidak bisa hadir ke masjid. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau yang sakit diberikan oleh Allah kesehatan dan bisa kembali berjamaah di masjid kita ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya dari Kementerian Agama Kota Bekasi, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Nandang. Kebetulan saya masih aktif, tapi sebentar lagi pensiun ini. Sebentar lagi kelihatan ya Bapak Ibu ya, rambutnya udah meninggalkan dunia hitam, udah putih. Saya insya Allah 3 tahun lagi nih, 3 tahun lagi pensiun. Saya bertugas di seksi urusan agama Islam dan pembinaan syariah. Itu di lantai 3, kantornya di Jalan Ahmad Yani, di depan stadion. Itu kantor-kantor yang paling mewah se-Jawa Barat, mungkin sedunia itu. Kantor Kemenak tingkat, biasanya tingkat itu kantor kanwilnya Bapak Ibu sekalian di Bandung, di provinsi ini kantor Kemenak. Tingkat kota kabupaten jarang yang tingkat. Alhamdulillah dapat kantor yang bagus. Mudah-mudahan juga semuanya dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, memang benar kemarin bulan Maret ya, makanya bulan Maret telah diverifikasi arah kiblat di sini. Saya kebetulan petugasnya yang melaksanakan pengukuran arah kiblat. Nah, verifikasi ini Bapak dan Ibu sekalian bukan pengukuran baru. Verifikasi itu yang sudah diukur kiblatnya, diukur kembali, namanya verifikasi. Nah, kebetulan waktu itu ketemu derajatnya itu 295 derajat dan sama posisinya memang seperti ini. Jadi kiblatnya sudah benar. Kalau kiblatnya tidak benar, itu biasanya karpetnya aja dimiringkan, menyesuaikan. Bapak Ibu sekalian, sedikit sejarah kenapa kiblatnya harus diukur atau diverifikasi. Pada zaman Rasulullah itu ketika hijrah dari kota Makkah ke Madinah, itu yang menandakan pertama kali perhitungan bulan Hijriah, itu berpindahnya atau pindahnya Rasulullah dari kota Makkah ke Madinah karena desakan kaum musyrikin di sana, pindah ke Madinah. Di Madinah rombongan Rasulullah disebut kaum al-muhajirin, kaum muhajirin, kaum yang melakukan perjalanan. Di kota Bekasi banyak Bapak Ibu sekalian masjid namanya al-muhajirin. Di mana-mana kalau perumahan biasanya al-muhajirin. Saya kadang-kadang bingung juga al-muhajirin mana itu. Makanya di belakangnya biasa diikuti dengan nama daerahnya. Al-muhajirin Rawalumbu misalkan, atau al-muhajirin Narogong. Itu begitu, baru gampang kita mengidentifikasinya. Nah, kemudian penduduk aslinya di sana
di Madinah itu namanya kaum Ansor, penduduk aslinya. Pada saat itu Rasulullah dari bulan Muharram sampai bulan Sya'ban. Nah, kita kan tahu semua yang nama bulan-bulan dalam Islam: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban. Nah, ini Rasulullah pada saat itu salatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. Yang kita tahu Masjidil Aqsa itu adalah daerahnya daerah orang Yahudi pada saat itu. Maka Rasulullah itu memohon kepada Allah lama juga supaya kiblatnya itu dipindahkan ke Masjidil Haram, Ka'bah, yaitu tempat sejarahnya ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika pertengahan bulan Sya'ban, kalau tidak salah hari Selasa, ketika Rasulullah sedang melaksanakan sholat zuhur, baru dapat 2 rakaat, turunlah wahyu. Perintah melalui malaikat Jibril supaya Rasulullah menghadapkan mukanya ke Masjidil Haram. Itu wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi langsung Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram pada saat itu, dan yang lainnya mengikuti juga menghadap ke Masjidil Haram. Setelah Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram, otomatis maka timbullah pro dan kontra. Di sana ada 4 golongan manusia yang menyikapi berbeda-beda, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah golongan orang mukmin. Orang mukmin itu sami'na wa ata'na, mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, mengikuti menghadap Masjidil Haram. Yang kedua adalah kaum musyrikin. Kaum musyrikin ini kebanyakan penduduk Makkah di sana pada saat itu. Mereka berpendapat ngatain Rasulullah. Tuh kan Rasulullah salah. Harusnya dia kembali ke agama nenek moyang yang lalu, bukan agama yang dianutnya sekarang. Dia sesat, tidak mengikuti agama nenek moyang. Makanya sekarang disuruh kembali sholatnya menghadap Makkah. Itu kaum musyrikin. Kemudian yang ketiga kaum Yahudi. Kaum Yahudi berpendapat Rasulullah sekarang menghadap ke Makkah, bukan ke Baitul Maqdis. Itu betul maksud di sana kebanyakan kaum Yahudi. Berarti Rasulullah telah sesat, telah disesatkan kembali menghadap ke sana dan tidak punya pendirian. Orang Yahudi ngomong begitu, menjelekkan. Karena awalnya kok sholat menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kok sekarang ke Makkah. Kemudian yang keempat adalah kaum munafik. Rasulullah masa udah punya pendirian, berarti yang lalu itu dia sesat. Kemudian sekarang ke Mekah, yang mana yang akan dipakai? Berarti dia tidak punya pendirian dan ajarannya juga otomatis kata orang munafik tidak benar.
jangan diikuti. 4 golongan ini sampai saat ini terjadi, Bapak dan Ibu sekalian. Kita tidak tahu, walaupun itu orang Islam, bisa saja dia munafik. Walaupun dia orang Islam, bisa saja dia musyrik. Tetapi kalau yang Yahudi, jelas-jelas Yahudi mah di luar Islam. Dan dia kalau zaman sekarang biasanya tidak terlalu peduli dengan masjid mau menghadap kemana kalau non muslim. Yang benar adalah kaum muslimin, kaum mukmin yang sami'na wa ata'na terhadap ketentuan Allah dan Rasulnya, bahwa sholat itu menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, Masjidil Haram, Satra Masjidil Haram, menghadap ke sana. Jadi tidak ada tawar menawar. Nah, kemudian ini terjadi 2 pendapat para ulama bagaimana sholat yang lalu yang kiblatnya tidak pas, kemudian tahu kiblatnya yang pas. Nah, ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah sholatnya yang lalu tidak sah, harus diulang sholatnya, dan sekarang harus diikuti sholat yang benar. Pendapat yang kedua, sholat yang lalu karena tidak tahu keadaan uzur, sah sholatnya, boleh tetap sholatnya. Tapi sekarang karena sudah tahu menghadap kiblat yang benar. Dalam fikih itu memang berbeda-beda. Namanya fikih berkembang terus sesuai dengan keadaan zaman. Kalau tidak mengikuti keadaan zaman, bukan fikih. Seperti kita tahu masih ada orang yang sedikit-sedikit ngomong bid'ah, sedikit-sedikit ngomong bid'ah. Bid'ah ini kadang-kadang dia salah tafsir, salah pengertian, salah paham. Bid'ahnya itu yang dimaksud adalah bid'ah dalam hal ibadah, bukan bid'ah dalam amaliyah. Kalau amaliyah harus mengikuti zaman, tidak bisa mengikuti seperti yang Rasulullah lakukan zaman dahulu. Rasulullah zaman dahulu ketika pergi kemana-mana jalan kaki, jauh sedikit pakai kendaraan yang namanya onta. Zaman dulu belum ada mobil Toyota Avanza, Daihatsu Xenia belum ada. Nah, kalau mengikuti zaman Rasulullah, amaliyahnya ikuti zaman Rasulullah, ya sekarang berarti tidak boleh kita kemana-mana naik motor, naik mobil, harus jalan kaki, harus naik onta. Nah, boro-boro naik onta, nyari onta juga susah zaman sekarang. Ada juga di kebun binatang, nggak bisa dibawa kemana-mana, ditonton doang. Nah, itu jadi amaliyah harus bisa dibedakan. Ini hal amaliyah atau hal ibadah. Kalau hal ibadah, sholat zuhur 4 rakaat, tiba-tiba ada orang sholat zuhur 2 rakaat, dikorting biar cepat, itu baru namanya bid'ah, tidak sesuai dengan syariat yang kita anut. Itu contoh seringannya begitu. Demikian juga Bapak dan Ibu sekalian, yaitu kaitan dengan kiblat. Nah, kebetulan alhamdulillah kiblat di sini sama. Jadi kita enak mengikutinya dan tidak usah merubah karpet lagi. Karena banyak masjid-masjid di Kota Bekasi ini kiblatnya itu begitu saya ukur kurang ke kanan, rata-rata ada yang 10 derajat, ada yang 15 derajat, ada yang kurang 25 derajat. Kalau kurang 25 derajat berarti ngadep ke barat. Kalau ke barat ditarik garis lurus melalui Google Map, itu masuknya arahnya ke Laut Afrika, bukan ke Masjidil Haram. Jadi kita sholat menghadap Laut Afrika. Kalau barat mutlak,
Tapi kalau ke kanan tambah lagi 25 derajat, barat itu 270 derajat. Tambah lagi ke kanan 25 derajat, jadi 295 derajat. Itu di Kota Bekasi umumnya 295 derajat. Baru menghadap Masjidil Haram. Kalau kita tahu, harus diikuti Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tidak tahu, kita dalam perjalanan sholatnya di SPBU misalkan, di tempat rest area, di situ sepi, nggak ada musola, kita sholat aja, tapi kita sholatnya ngadep ke timur misalkan, sah nggak sholatnya? Ya kalau fikih ambil aja yang mudah, jangan yang sulit. Sah sholatnya kalau kita nggak tahu karena uzur. Jangan diulang lagi, nggak usah. Mau diulang lagi waktunya udah mau masuk maghrib, tadi sholat asar, nah kan repot. Udah nggak apa-apa, sah. Tapi kalau tahu itu sholatnya kiblatnya ngadepnya ke barat, serong ke kanan dikit, kita sengaja ngadepnya ke utara, ya tidak sah sholatnya, berdosa kita. Jadi begitu Bapak dan Ibu sekalian, masalah kiblat diverifikasi, alhamdulillah di Masjid Hidayatullah ini sama ukurannya. Banyak masjid-masjid lain itu kurang ke kanan 25 derajat, ada 10 derajat, macam-macam. Saya menyarankannya hanya karpetnya saja disesuaikan, dimiringkan sehingga kiblatnya benar. Bapak dan Ibu sekalian, ini selain masalah kiblat, kebetulan saya menangani masjid dan musola sekota Bekasi. Saya juga kebetulan pengurus BMI juga dan Masjid Indonesia di bidang kemanusiaan dan tanggap bencana. Masjid itu wajib mempunyai nomor ID masjid. Dan alhamdulillah Masjid Hidayatullah ini sudah daftar ke saya dan sudah saya buatkan ID masjidnya. Termasuk sertifikatnya ini juga sudah saya buatkan, nanti akan saya serahkan kepada ketua DKM. Saya bawa sertifikat dan ID masjidnya. Alhamdulillah, itu merupakan suatu legalitas dasar daripada masjid, bukan di Kota Bekasi saja, tetapi se-Indonesia. Ada peraturannya, Perdirjen Bimas Islam nomor 802 tahun 2014. Setiap masjid dan musola harus terdaftar di pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Agama. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya perlu mengingatkan sedikit untuk pengurus masjid atau musola. Dalam hal ini pengurus masjid diurus sesuai dengan syar'i maupun peraturan pemerintah. Ada 3 hal yang harus diurus, 3 hal dasar. Yang pertama adalah bidang idarah. Bidang idarah ini adalah administrasi dan manajemen masjid. Harus ada pengurusnya yang menangani bidang idarah, manajemen dan administrasi masjid. Di situ ada kepengurusan masjid, ada pelaporan, ada pelaporan keuangan, kegiatan masjid, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bidang imarah. Imarah adalah ubudiyahnya, kegiatan masjid. Ada sholat tarawih pada saat ini, nanti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, majelis taklim, tablik akbar. Mungkin di dalam masjid juga ada TPQ atau TTA dan lain sebagainya. Jadi bidang imarah, bidang ubudiyah kegiatannya. Dan yang ketiga adalah bidang riayah. Riayah itu adalah sarana dan prasarana masjid. Juga harus ada pengurusnya tersendiri. Sarana dan prasarana masjid seperti bangunan, tempat wudhu, tempat sholat, tempat pengajian taklim, tempat anak-anak ngaji. Bahkan juga kalau bisa ada tempat lansia, tempat disabilitas kalau ada. Tadi juga saya dengar ada rencana mau beli ambulan. Nah ini bidang riayah ini yang nanganin. Jangan dicampur-campur Bapak
ini khususnya para pengurus ya, jangan dia satu orang yang ngurus idaroh, imaroh, riayah. Kasarannya dia yang azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam, makmumnya cuma 2 orang. Jangan semuanya ditanganin, biar ringan pekerjaan kita dan semuanya dapat pahala menangani masjid. Gitu. Jadi ada 3 bidang, idaroh, imaroh, riayah yang harus kita perhatikan. Itu, dan semua masjid saya rasa kalau di perumahan itu alhamdulillah paham organisasi dan sudah terlaksana hal seperti itu. Ini yang banyak di perkampungan, kadang-kadang Bapak dan Ibu sekalian, namanya masjid wakafnya wakaf keluarga, wakaf kakeknya, wakaf neneknya. Ya udah, yang jadi ketua dia, yang jadi sekretaris dia, bendahara dia, semuanya dirangkap. Orang lain nggak boleh ngurusin masjid. Banyak yang gitu. Takut dipegang orang, takut duitnya diambil orang. Padahal duit masjid lah duit umat, bukan duit pribadi. Bapak dan Ibu sekalian, itu kaitan dengan kalibrasi kiblat dan kemasjidan. Kemudian dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr, nasihat menasihati untuk mentaati kebenaran dan nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Saya tidak ingin menggurui, hanya mengingatkan kita ini di malam 29, sebentar lagi akan habis bulan Ramadan. 10 hari terakhir adalah itkun minan nar, itu terbebasnya kita dari api neraka. Nah, itu kebanyakan orang melaksanakan kegiatan iktikaf di masjid, walaupun banyak juga yang iktikaf di pasar, di mall. Belanja ya, kebutuhan lebaran ya boleh-boleh aja kalau pagi, siang. Ya kalau malam sebaiknya kita di masjid, iktikaf, tadarus Al-Quran, sholat malam, qiyamul lail, kemudian zikir, doa. Kenapa kita dianjurkan 10 malam yang terakhir ini jaga-jaga iktikaf di masjid? Kenapa? Karena ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar yang kita jaga. Menurut para ulama, malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Tanggal 21, 23, 25, 27, 29 seperti malam ini. Tapi memang sebaiknya kita selalu istiqomah ibadah dari awal hingga akhir. Jangan ngitungin ganjil semata-mata. Ketika genap kita santai-santai, nggak sholat ke masjid, sholat di rumah. Santai, mau sholat bukanya kebanyakan kekenyangan, malas ke masjid. Begah, kata orang Bekasi, begah. Udah dah sholat di rumah aja. Sayang, karena sholat di bulan Ramadan ini, sholat sunnah saja pahalanya seperti sholat wajib, apalagi sholat wajib pahalanya berlipat ganda. Kenapa kita jaga malam Lailatul Qadar? Ada beberapa hikmah Bapak dan Ibu sekalian yang kita dapatkan dalam malam Lailatul Qadar. Hikmah yang pertama adalah hikmah diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Ini suatu mukjizat yang paling besar, yang paling luar biasa bagi umat Islam yang diturunkan Rasulullah, itu Al-Quran. Maksudnya kita disuruh membaca Al-Quran seperti ayat yang pertama turun di Zahiran terima Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, suruh membaca Al-Quran. Nah, yang udah hari ke-29 ini udah berapa banyak kita khatam Al-Quran? Apa udah 29 satu hari satu khataman, apa udah 10? Macam-macam. Yang penting kita istiqomahnya, sebetulnya bukan banyaknya, istiqomahnya dalam membaca Al-Quran. Tetapi bukan hanya dibaca, dipahami. Setelah dipahami,
diamalkan. Itu yang penting, bukan hanya membaca, memahami, kemudian mengamalkan. Banyak orang di bulan Ramadan ini masih muda, gagah, banyak di jalan tuh yang nggak puasa. Saya lihat, saya jalan-jalan di rumah sakit umum daerah kemarin minggu yang lalu, itu siang hari karena panas, saya jalannya di pinggir dekat mobil-mobil parkir, pinggir jalan dekat pohon, tengahnya lapangan tuh RSUD. Begitu saya jalan ke pinggir, astagfirullahaladzim, itu di tengah lapangan ternyata banyak orang pada ngopi, pada makan, pada duduk-duduk, anak muda semua, gagah, sehat, dan saya yakin dia agama Islam, tapi pada ngopi, pada ngerokok. Astagfirullahaladzim. Berarti mungkin dia bisa baca Al-Quran, tetapi mungkin juga dia bisa memahami, tetapi tidak mengamalkan. Dia bisa baca surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengar, dia bisa baca pasti. Itu ayat yang masyhur. Di bulan Ramadan itu ayat yang masyhur, semua orang pasti bisa baca dan tahu artinya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tapi dia tidak mengamalkannya. Tapi ada juga yang nggak bisa baca, apalagi memahami, baca aja nggak bisa. Ini yang perlu kita sayangkan. Itu kan di RSUD itu kan ada 3 masjid mengelilingi Bapak dan Ibu sekalian. Masjid Al-Barakah yang sangat besar. Kemudian di RSUD-nya tuh ada masjid juga. Saya kebetulan ngisi di situ juga. Yang ngukur kiblat juga saya di situ. Ngisi Jumat, khutbah Jumat di situ RSUD, ada masjid di dalam itu. Kemudian di Polres ada masjid juga gede. Tapi di tengah-tengah terjadi perbuatan dosa. Bulan Ramadan orang nggak puasa. Astagfirullahaladzim. Saya cukup prihatin. Ini tugas pemerintah daerah untuk menegur. Kan ada peraturan itu, kalau bulan Ramadan harus menghargai orang yang berpuasa. Kalau nggak puasa jangan pamer di tengah-tengah lapangan begitu. Di rumah aja kalau mau makan, mau ngopi. Gitu. Orang yang nggak berpuasa, orang Islam di bulan Ramadan itu gantinya susah. Dia ganti 1 hari nggak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur, sakit atau apa karena tua, menggantinya seumur hidup dia puasa tidak tergantikan. Itu beratnya. Jangan main-main, jangan coba-coba kita batal puasa di bulan Ramadan sengaja tanpa uzur. Alhamdulillah min dzalik. Itu. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian hikmah yang kedua dari malam Lailatul Qadar adalah turunnya para malaikat dan malaikat Jibril khususnya dan malaikat lainnya atas izin Allah untuk urusan umat muslim, umat manusia. Di situ kita makanya itikaf, kita berdoa, malaikat ikut mendoakan kita. Dan tidak ada doa yang tidak diijabah pada malam Lailatul Qadar. Semua doa diijabah. Yang penting kita ikhlas, kita niat sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah pada malam Lailatul Qadar adalah penuh keberkahan, dikabulkannya doa dan ada keselamatan. Dan kita semua disitulah kesempatannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dosa. Kemudian keinginan kita untuk dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah malam Lailatul Qadar adalah dicatatnya takdir seseorang di tahun 1 tahun ke depan. Takdir itu ada takdir baik, ada takdir buruk. Makanya pada saat itu kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita dikasih takdir yang buruk. Kita minta kepada Allah semua takdir kita 1 tahun ke depan takdir yang baik semua. Disehatkan badan kita, jangan diberi sakit. Dimudahkan kita dalam beribadah, diluaskan rezeki kita.
ditetapkan iman dan Islam kita. Semuanya yang kita minta kepada Allah takdir yang baik. Nah, kalau kita nggak peduli dengan malam Lailatul Qadar, ya sudah. Nah, takdir buruknya juga ada di situ. Bisa jadi tahun depan itu orang tahu-tahu sakit, stroke, sakit parah, terjadi musibah, kecelakaan dan lain sebagainya. Disitulah keuntungan kita sebagai umat Islam yang sadar akan ibadah yang kita laksanakan, terutama malam Lailatul Qadar yang detik-detik terakhir ini. Sebentar lagi kita akan menghadapi suatu kemenangan di hari raya Idul Fitri nanti. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, kita semua istiqomah dalam beribadah sampai pada akhirnya, dan Allah menentukan hal yang takdir yang baik untuk kita semua. Diterima segala amal ibadah kita semua di bulan Ramadan ini, dan kita insya Allah dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang, dan kita dijadikan hambanya yang la'allakum tattaqun, yang senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Kiai, penyerahan sertifikat dulu. Tolong fotoin. Pak Mauludin sama Pak Masihkan penyerahan Pak. Jadi Bapak Ibu sekarang penyerahan sertifikat arah kiblat dan saya di masjid. Jadi alhamdulillah kita sudah mempunyai sertifikat arah kiblat yang benar, kemudian juga sudah mempunyai ID masjid. Di mana ID masjid ini adalah untuk perlengkapan administrasi dari masjid kita. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, oke. Salaman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.